sebentar lagi udah mau hari Natal nih Kak. Bener banget nih, sebentar lagi kita mau menyambut hari kelahiran Juru Selamat Yesus Kristus. Iya, betul banget. Nah adik-adik, sebelum kita memulai untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita berdoa dulu ya. Coba tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus, Kau yang menyertai kami Tuhan, Kau yang memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah sekarang semuanya bangkit berdiri. Kakak undang kita semua bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Yuk, kita memuji sama-sama. Tepuk tangan ya. Nah adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk. Kita mau menyembah nama Tuhan, berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus.
Yesus. Kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lord, you're more than anything.
waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan yang urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Biar kami boleh duduk diam. Tuhan yang berikan kami Roh Kudus-Mu, biar kami boleh mengerti firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berikan kami telinga seperti seorang murid ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita baca ayat hafalan kita dulu ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5. Suatu hari, Kaisar Agustus memerintahkan untuk semua orang di dunia didaftarkan. Jadi, Yusuf dan tunangannya yang namanya siapa yo? Coba nih kakak kasih pilihan ya. A. Maria, B. Monica. Siapa? Siapa yang bilang Maria? Iya, betul. Maria pergi ke kota Bethlehem karena Yusuf adalah keturunan Raja Daud. Akhirnya mereka sampai nih di kota Bethlehem. Di sana Maria hendak melahirkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibaringkan di dalam sebuah palungan. Nah, adik-adik, waktu itu ada seorang malaikat Tuhan yang datang kepada para gembala-gembala yang ada di padang. Para gembala itu sangat ketakutan melihat malaikat yang datang. Malaikat itu memberikan suatu undangan kepada para gembala, yaitu undangan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, malaikat itu menyampaikan kepada para gembala, katanya, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Akhirnya para gembala yang sudah mendengar itu menerima undangan dari malaikat tersebut. Setelah itu tiba-tiba tampaklah suatu kumpulan malaikat yang sangat besar yang dari sorga memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Para gembala itu cepat-cepat langsung menuju ke kota Bethlehem, ke tempat yang di mana Tuhan Yesus lahir. Dan ketika mereka sampai di situ, mereka melihat bahwa Tuhan Yesus terbaring di dalam palungan dan dibungkus dengan kain lampin. Mereka sangat takjub karena apa yang dikatakan oleh malaikat tadi semuanya benar dan tepat seperti kata malaikat tersebut. Akhirnya para gembala sangat heran dan takjub karena seluruh perkataan Tuhan benar. Begitu telah lahir Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan ke dunia. Ya, adik-adik senang gak? Senang dong, karena Tuhan Yesus lahir untuk menebus dosa kita. Nah, para gembala tersebut akhirnya pulang dan memuliakan nama Tuhan. Mereka percaya kalau Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Siapa yang di sini sama kayak gembala-gembala itu? Ketika dikabarkan ada Tuhan Yesus yang lahir ke dunia, adik-adik langsung bergembira. Iya, kakak juga. Nah, adik-adik harus kayak gitu ya. Oke? Kalian harus punya hati yang benar, hati yang terbuka kepada firman Tuhan, yang mau menerima kabar baik dari Tuhan Yesus dengan respon yang benar. Sama nih, kayak sekarang ketika kita tahu kalau Tuhan Yesus lahir ke dunia, kita harus hidupnya sungguh-sungguh. Kita harus memberikan yang terbaik sama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus lahir, berarti kan Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan mau mengampuni dosa kita, mau berkorban, mau menjadi manusia untuk menebus setiap dosa-dosa manusia. Yuk adik-adik, kita berdoa ya. Yang mau sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan Yesus, doanya harus sungguh-sungguh juga, oke?
Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kalau kami hari ini mendengar kalau Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem untuk menebus setiap dosa kami, Tuhan Yesus yang mengasihi kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Tuhan berikan kami hati yang daripadamu ya Tuhan, hati yang mau merespon dengan baik setiap pesan Tuhan, setiap kabar baik yang kami terima, setiap firman Tuhan yang kami dengar ya Tuhan, supaya kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami boleh menerima pesan Tuhan dengan sukacita ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Supaya kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami boleh menerima pesan Tuhan dengan sukacita ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman. Yuk kita memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jera penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Amin. Nah adik-adik, sebelum selesai ibadah, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa sekarang. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami masih boleh beribadah, kami masih boleh memuji dan menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu hari ini bisa menetap di hati setiap kami ya Tuhan, dan bertumbuh dan berbuah di setiap kami juga ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Indonesia. Kiranya Tuhan yang berkati Indonesia, Tuhan yang pulihkan Indonesia dari setiap virus-virus yang ada dan kejahatan yang ada ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap gembala kami. Tuhan berkati Pak Niko, Bapak Samuel dan Pak Herlambang di tempat kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati mereka, Tuhan berkati keluarganya, dan Tuhan berkati aspek kehidupannya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap sekolah-sekolah yang ada ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati setiap guru-guru yang mengajar kami.
Tuhan yang berikan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan yang berkati keluarga kami, Tuhan yang beri kesehatan, dan Tuhan yang menjaga setiap keluarga kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.